Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di forum belajar bersama mata kuliah pengantar statistik matematis. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ke modul berikutnya ya, yaitu modul 5. Nah, modul 5 ini membahas tentang harga harapan. Nah, mungkin teman-teman sebelumnya juga sudah pernah mempelajari pembahasan tentang harga harapan, atau yang biasa bisa dikatakan juga sebagai nilai ekspektasi ataupun nilai harapan. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah menjumpainya di mata kuliah pengantar probabilitas. Nah, oke, kita langsung saja ke definisinya. Nah, di sini definisinya untuk harga harapan adalah di mana misalkan di sini adalah X variabel random discrete dengan fungsi probabilitas Fx. Nah, harga harapan dari X adalah EX sama dengan sigma X, X dikali Fx. Jadi, X dikali fungsi Fx yang bila EX sama dengan sigma X, X dikali Fx kurang dari tabel hingga. Nah, ini teman-teman perlu memperhatikan ini untuk kasus discrete. Nah, kemudian untuk kasus kontinu, X variabel random kontinu dengan fungsi densitas Fx. Nah, ini untuk kasus kontinu, kita balik lagi, cara menghitungnya kita pakai integral. Maka harga harapannya adalah EX sama dengan integral min tabar hingga sampai tabar hingga X dikali Fx dx. Bila min tabar hingga sampai tabar hingga integralnya X dikali Fx dx kurang dari tabar hingga. Nah, kemudian definisi berikutnya, X sama dengan X1, X2, sama Xk mempunyai fungsi probabilitas densitas bersama Fx1, X2, sampai Xk. Maka Y sama dengan U dikali X1, X sampai Xk adalah fungsi dari X. Nah, di sini harga harapan dari Y adalah Y sama dengan U dikali X1 sampai Xk, di mana sigma X1 sampai sigma Xk, U dikali X1 sampai Xk, Fx1 sampai Xk bila X discrete. Nah, berarti kalau untuk kontinu sama caranya, hanya cara perhitungannya menggunakan integral. Nah, kemudian di sini ada teorema bila X1 dan X2 mempunyai fungsi probabilitas atau densitas bersama Fx1, X2, maka E dalam kurung A1 X1 ditambah A2 X2 sama dengan A1 yang kita keluarkan, A1 dikali EX1 ditambah A2 dikali EX2. Nah, di sini ada beberapa pembuktiannya. Untuk beberapa pembuktiannya, silakan teman-teman pelajari. Nah, kemudian untuk teorema lagi di sini, bila X dan Y variabel random independen. Nah, Gx dan Hy adalah fungsi-fungsi, maka E dikali Gx Hy sama dengan EGX dikali EHY. Nah, di sini dalam kasus kontinu, berarti kita pakai cara perhitungan integral. Integral min tabar hingga sampai tabar hingga, kemudian ada dua, karena di sini fungsinya ada Gx dan Hy, berarti Gx Hy dikali Fxy dx dy. Nah, ini setelah kita buktikan, kita pakai cara hitung integral. Nah, ini didapatkan nilai harapan yang awal, EGX dikali EHY. Nah, di sini akibatnya X1, X2, sampai Xk variabel random independen. Nah, di sini untuk U1 dikali X1, U2 X kali X2, dan sampai UK dikali Xk adalah fungsi-fungsi. Nah, berarti di sini nilai harapannya adalah E dikali U1 X1 sampai UK X Xk sama dengan E U1 X1 sampai E UK X Xk. Misalkan di sini kita punya contoh ya untuk variabel random discrete. Nah, ini misalkan sebuah dadu dilempar sebanyak 1 kali, dan X adalah hasil lemparannya. Nah, di sini untuk X sama dengan X, peluangnya 1/6. Nah, karena di sini hanya pelemparannya 1 kali, berarti peluang untuk setiap muncul mata dadu adalah 1/6. Nah, berarti untuk harga harapannya, kita kalikan 1 dikali 1/6, ditambah 2 dikali 1/6, tambah 3 kali 1/6, tambah 4 kali 1/6, tambah 5 kali 1/6, tambah 6 kali 1/6. Jadi nilai harapannya adalah X dikali PX sama dengan X. Nah, berarti 1 dikali 1/6, 1 dikali 1/6, 1 ditambah titik-titik sampai 6 dikali 1/6. Nah, hasilnya adalah 21/6. Ini untuk kasus discrete. Karena kasus discrete berarti kita tinggal jumlahkan ya. Nah, untuk contoh berikutnya di sini, sebuah dadu dilempar sebanyak 2 kali. X adalah jumlah mata dadu dari hasil lemparan pertama dan kedua. Nah, berarti kita di sini balik lagi ke distribusi peluang ya, distribusi peluang yang ada di modul sebelumnya. Nah, di sini berarti untuk X sama dengan 2, itu kan di sini adalah menyatakan X adalah jumlah mata dadu dari hasil lemparan pertama dan kedua.
Nah, untuk X sama dengan 2, peluangnya 1/36, jadi kita buat dulu tabel distribusinya. Tabel distribusi frekuensinya kita buat dulu sampai yang berjumlah mata dari 12 adalah 1/36. Nah, maka nilai harapannya kita mulai dari 2. 2 dikali 1/36 tambah 3 dikali 2/36 sampai 12 dikali 1/36. Ini tinggal dijumlahkan. Kemudian contoh berikutnya, X berdistribusi diskrit uniform, di mana di sini batasnya adalah min M dan M. Px sama dengan J sama dengan 1/2M plus 1. J sama dengan min M plus 1, 0, 1 sampai M. Nah, berarti untuk mencari X-nya adalah sigma M, J sama dengan min M, dikali fungsinya adalah J dikali 1/2M plus 1. Nah, berarti ini merupakan distribusi yang diskrit. Nah, sama dengan 1/2M plus 1, sigma M, J sama dengan min M, J sama dengan 0. Nah, berarti dalam hal yang lebih umum, untuk Gx sama dengan A ditambah alpha ditambah J. Nah, kemudian untuk mencari Gx-nya. Nah, di sini misalkan Gx-nya kita andaikan sebagai alpha plus J. Sigma M, J sama dengan min M, Gx dikali Px. Gx-nya tadi adalah A, alpha plus J. Dikali Px-nya 1/2M plus 1. Sama dengan alpha sigma M, J sama dengan min M, 1/2M plus 1 ditambah sigma M, J sama dengan min M, J dikali 1/2M plus 1 sama dengan alpha plus 0 sama dengan alpha. Nah, ini untuk distribusi diskrit uniform. Kemudian contoh berikutnya, Y adalah banyaknya sukses pada satu trial dengan probabilitas sukses P. Y sama dengan 1 yang berarti 1 itu sukses, dan Y sama dengan 0 yang berarti 0 itu tidak sukses atau gagal. Nah, berarti di sini kita punya peluangnya P sama dengan Y sama dengan 1 atau P, dan P sama dengan Y sama dengan 0 sama dengan 1 dikurangi P. Nah, berarti harga harapannya atau EG sama dengan sigma 1, J sama dengan 0, J dikali PY sama dengan J sama dengan 0, 1 dikurangi P ditambah P dikali 1 sama dengan P. Nah, kemudian contoh berikutnya, X adalah banyaknya sukses dalam end trial yang independen, masing-masing dengan probabilitas sukses P. Nah, ini biasanya kita katakan sebagai distribusi binomial ya. Px sama dengan J sama dengan, ini pakai kombinasi N, J faktorial, P pangkat J dikali 1 dikurangi P pangkat N dikurangi J. Untuk J sama dengan 0, 1 sampai N. Nah, di sini X dikatakan sebagai distribusi binomial dengan parameternya tadi di sini adalah P, di mana P itu adalah sukses. Nah, di sini berarti untuk mencari X-nya, teman-teman tinggal turunkan. Nah, jadi EX harga harapan untuk distribusi binomial adalah NP, N dikali P. Nah, kemudian X mempunyai fungsi probabilitas Px sama dengan K. Nah, ini untuk distribusi Poisson. Nah, ini jadi di sini beberapa dijelaskan untuk harga harapan atau nilai ekspektasi dari beberapa distribusi yang diskrit. Tadi yang pertama di sini ada binomial, itu harga harapannya adalah N dikali P. Jadi kalau di sini misalkan langsung diketahui ya, misalkan peluang suksesnya itu adalah 1/3. Nah, berarti P-nya sama dengan 1/3, nanti tinggal dicari. Untuk X sama dengan 2. Nah, berarti N-nya 2. Tinggal dimasukkan. N dikali P. Nah, tinggal dilihat berapa nilai parameternya. Nah, kemudian untuk distribusi Poisson. Nah, distribusi Poisson di sini parameternya adalah lambda. Nah, untuk distribusi Poisson, nilai harapannya adalah lambda E pangkat min lambda sigma hingga J sama dengan 1, J sama dengan 0, lambda pangkat J dibagi J faktorial. Nah, ini untuk distribusi Poisson. Nah, kemudian di sini contoh ekspektasi yang tak berhingga sehingga ekspektasi tak terdefinisikan. Misalkan dalam kasus mencari emas, probabilitas mendapat emas seharga 2 pangkat J-Ribu-Rupiah adalah 1/2 pangkat JX adalah banyaknya emas. Harganya dalam hal ini EX sama dengan sigma X, PX sama dengan X. Nanti kita tinggal hitung sigmanya 1 ditambah 1 sampai tak berhingga. Sehingga X tidak mempunyai harga harapan. Ini tidak terdefinisikan ya, atau tidak mempunyai ekspektasi. Nah, kemudian contoh berikutnya, variabel random T berdistribusi eksponensial. Nah, jadi ada beberapa distribusi, nanti teman-teman perhatikan, masuknya ke distribusi mana, binomial K, Poisson K, atau eksponensial. Untuk membedakannya, kita lihat parameternya apa. Nah, di sini fungsi densitasnya untuk distribusi eksponensial, Ft dalam kurung T sama dengan E pangkat min T, untuk T lebih besar dari sama dengan 0. Dan Ft sama dengan 0 untuk T yang lain. Nah, di sini berarti harga harapannya untuk distribusi eksponensial itu adalah sama dengan 1. Kita tinggal hitung
integralnya. Nah, berarti di sini distribusi eksponensial itu merupakan distribusi yang kontinu. Nah, kemudian di sini contoh berikutnya X berdistribusi Poisson dengan parameter lambda. Nah, di sini kita disuruh mencari X kuadratnya. Nah, berarti X kuadratnya dari distribusi Poisson tadi. Nah, di sini X kuadratnya adalah lambda kuadrat ditambah lambda. Nah, ini untuk membantu nanti menghitung variansi. Nah, berikutnya Z berdistribusi normal standar dengan parameternya ini adalah N 0,1, yaitu Fz sama dengan 1 per akar 2 pi F pangkat min Z kuadrat per 2 untuk min tambah hingga kurang dari Z kurang dari tambah hingga, dan 0 untuk Z yang lain. Nah, berarti di sini nilai integralnya itu adalah sama dengan 1. Nah, berarti untuk mencari EZ-nya kita integralkan fungsinya. Itu EZ-nya itu sama dengan 0 atau harga harapannya. Terus harga harapan kuadrat, EZ kuadratnya sama dengan 1. Nah, kemudian di sini misalkan fx sama dengan sin x. Untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1. Dan 0 untuk x yang lain, hitunglah x kuadrat. Nah, berarti kita tinggal lihat di sini batasnya, kemudian dikalikan karena di sininya x kuadrat, nah berarti kita kalikan fungsinya dengan x kuadrat dikali sin x dx. Nah, begitupun untuk soal-soal yang tadi ya. Nah, kalau misalkan di sininya hanya z, z berarti hanya dikalikan satu kali z saja. Kalau misalkan di sininya z kuadrat, nah berarti nanti fungsinya perhitungannya dikalikan z kuadrat juga. Nah, ini pun sama. Yang ditanyakan adalah ex kuadrat. Nah, berarti yang kita cari di sini adalah x kuadrat, nilai integralnya dikalikan fungsinya, yaitu sin x kuadrat dikali sin x dx. Nah, ini sama dengan V dikurangi 2. Nah, kemudian contoh berikutnya, di sini X berdistribusi uniform dengan dalam 0,1. Nah, ini berarti intervalnya. Berarti untuk Fx sama dengan 1, untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1, dan Fx sama dengan 0 untuk X yang lain. Hitunglah X pangkat N. Nah, berarti di sini karena X pangkat N, jadi nilai integralnya kita kalikan X pangkat N dikali Fx. Nah, ini kita dapatkan 1 per N plus 1. Untuk N sama dengan 1, berarti 1 per 1 ditambah 1 sama dengan 1 per 2. Untuk N sama dengan 2, berarti 1 per 2 ditambah 1 sama dengan 1 per 3, dan seterusnya. Nah, kemudian hitunglah EA jika A adalah konstanta. Nah, di sini untuk kasus diskrit, berarti kita pakai sigma. Sigma A, EA sama dengan sigma X, A dikali PX sama dengan X sama dengan A. Nah, ini untuk kasus diskrit. Nah, untuk kasus kontinu, kita pakai integral. Nah, berarti X dikali Fx dx. Tadi X-nya kita ganti dengan A dikali Fx sama dengan A juga. Nah, di sini. Kemudian contoh berikutnya, bila EX dan EY adalah ada atau kurang dari tabel hingga, berapakah E dikali 2X dikurangi Y dikurangi 3. Nah, di sini kita keluarkan duanya. E2, E dikali X, kemudian dikurangi E dikali Y, dan dikurangi 3. Nah, berarti kita cari dulu. Bila X ini kita misalkan sebagai, nah ini contoh berikutnya. Nah, di sini misalkan kita X itu sebagai mu. Nah, hitunglah X1 ditambah X2, 5X1 ditambah 7X2. Nah, kemudian ini beberapa soalnya. Nah, ini untuk jawabannya karena tadi kita misalkan di sini EXI adalah mu. Nah, berarti di sini EX1 ditambah X2 berarti mu ditambah mu. Nah, kita tinggal lihat aja definisinya apa. Mu ditambah mu sama dengan 2 mu. Nah, kemudian E5X1 ditambah 7X2 berarti 5-nya kita keluarkan. Nah, di sini konstantanya kita keluarkan 5 EX1 ditambah 7X2. Nah, berarti 5 dikali 1 di sini mu, kemudian ditambah 7 di sini juga mu. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Nah, kemudian ini juga sama. Ke bawahnya caranya sama, setengah X1 ditambah X2 dikurangi mu sama dengan setengah X1 ditambah X2 dikurangi mu. Berarti setengah mu ditambah setengah mu dikurangi mu. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, yang D juga sama, 1 per N kita keluarkan sigma EXI, 1 per N sigma mu, atau 1 per N dikali mu sama dengan mu. Nah, ini kan berarti N dikali dicoret ya, N bagi N habis. Kemudian E1 per N sigma XI dikurangi mu sama dengan 1 per N sigma EXI dikurangi mu. Nah, ini hasilnya sama dengan 0. Nah, kemudian soal yang berikutnya yang terakhir, ini sama 1 per N yang kita keluarkan, sigma EXI dikurangi mu. 1 per N sigma mu dikurangi mu sama dengan 0 juga. Dan untuk contoh berikutnya, bila EX kuadrat, EY kuadrat, EX-nya berhingga, maka EY kuadrat lebih besar dari 0. Karena bila EY kuadrat sama dengan 0, maka Y kuadrat sama dengan 0.
nilai XY menjalani himpunan berhingga, maka tunjukkan EXY mutlak kurang dari sama dengan akar EX kuadrat dikali EY kuadrat. Nah, di sini teman-teman, ini sebenarnya hanya untuk bukti saja ya. Nah, ini setelah kita buktikan itu hasilnya sama, nilai mutlak ini nilai harapan mutlaknya itu kurang dari sama dengan akar EX kuadrat dikali EY kuadrat. Nah, kemudian selanjutnya di sini setelah kita menentukan harga harapan, selanjutnya biasanya yang dicari adalah variansi, kovariansi, dan harga harapan bicara. Nah, di sini untuk definisi yang pertama, X variable random discrete atau kontinu. Misalkan momen ke N dari X sekitar 0 adalah X pangkat N. Bila X pangkat N ada, momen ke N dari X sekitar bilangan A adalah EX dikurangi A pangkat N. Bila EX dikurangi A pangkat N ada, EX adalah harga harapan dari X diberi notasi dengan mu atau mu X untuk membedakan dengan harga harapan variabel random lain. Nah, di sini biasanya digunakan dengan notasi mu ya. Sebenarnya sama, itu bisa dikatakan sebagai rata-rata atau harga harapan dari X. Nah, kemudian definisi berikutnya, nah ini untuk variansi. Nah, variansi dari X adalah EX dikurangi mu kuadrat. Variansi dari X ditulis varian X atau Vx. Nah, ini untuk beberapa kasus diskrit itu rumusnya sigma X dikurangi mu kuadrat dikali Fx. Ini untuk kasus diskrit. Dan untuk kasus kontinu, integral X dikurangi mu kuadrat Fx dx. Nah, hubungan variansi 0. Nah, ini biasanya nanti berhubungan dengan fungsi pembangkit momen ya. Nah, di sini Vx sama dengan EX kuadrat. Nah, jadi kita hitung dulu nilai X kuadratnya, nilai harapan X kuadrat, kemudian dikurangi nilai harapan pertama, dikuadratkan. Ini jangan sampai tertukar ya. Nah, ini untuk buktinya. Nah, kemudian ada di sini teorema ketidaksamaan Chebyshev. Nah, bila X variabel random dengan EX sama dengan mu, Vx-nya sama dengan sigma kuadrat, dan sigma sama dengan akar sigma kuadrat, maka untuk setiap T lebih besar dari sama dengan 1, dipenuhi Px kurang dari mu mutlak lebih besar dari sama dengan T, sigma kurang dari sama dengan T pangkat 1/2. Nah, ini untuk buktinya. Nah, kita lanjut ke definisinya ya langsung. Nah, kemudian tadi setelah nilai harapan, variansi, kemudian yang selanjutnya biasanya dicari adalah kovariansi. Nah, di sini kovariansi pasangan variabel random X dan Y didefinisikan sebagai kovarian XY sama dengan EX dikurangi mu X dikali Y dikurangi mu Y. Atau notasi lain untuk kovarian XY adalah, nah di sini untuk notasi kovariansi atau sigma XY. Nah, ini untuk beberapa teoremanya. Yang pertama, bila X dan Y variabel random, A dan B konstanta, maka kovarian AX BY sama dengan AB atau kovarian X XY. Kovarian X ditambah A, Y ditambah B sama dengan kovarian XY. Kovarian dalam kurung XAX ditambah B sama dengan A varian X. Nah, kemudian ini ada beberapa teorema juga. Bila X dan Y variabel random, maka kovarian XY sama dengan EXY dikurangi EX dikali EY. Dan kovarian XY sama dengan 0 bila X dan Y independen. Nah, ini yang umum biasanya digunakan adalah rumus yang ini. Kovarian XY sama dengan EXY dikali EX dikali EY. Nah, ini untuk memudahkan perhitungannya ya, biasanya digunakan rumus yang ini. EXY dikurangi EX dikali EY. Nah, ini bila X dan Y independen, EXY sama dengan EX dan EX dikali EY. Nah, ini kalau X dan Y-nya independen. Nah, berarti kita harus membuktikan dulu fungsi marginalnya. Sehingga kovarian XY sama dengan EX dikali EY dikurangi EX dikali EY sama dengan 0. Nah, kemudian teorema lagi, bila X1 dan X2 variabel random dengan fungsi probabilitas atau densitas bersama, Fx1, X2 dengan A1, A2 konstan, maka variansi A1 X1 ditambah A2 X2 sama dengan A1 kuadrat Pi X1 ditambah A2 kuadrat Pi X2 ditambah 2A1 A2 kovarian X1 X2. Nah, berarti di sini Pi A1 X1 ditambah A2 X2 sama dengan A1 kuadrat Pi X1 ditambah A2 kuadrat Pi X2 bila X1 dan X2 independen. Nah, di sini ada beberapa buktinya. Kemudian kita lanjutkan ke definisi. Bila X dan Y variabel random dengan variansi sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat dan kovariansi sigma XY sama dengan kovarian XY. Nah, ini untuk variansi bisa dinotasikan sebagai sigma kuadrat ya. Sigma kuadrat dan sigma Y kuadrat. Sedangkan untuk kovariansi itu hanya sigma saja. Sigma XY sama dengan kovarian XY. Maka koefisien korelasi, nah ini ada lagi koefisien korelasi antara X dan Y adalah di sini rumusnya rho ya. Rho koefisien korelasi rho sama dengan
Kovarian XY dibagi kovarian X dikali kovarian Y. Variabel random X dan Y disebut tak berkorelasi bila rho-nya sama dengan 0. Bila tidak demikian disebut berkorelasi. Jadi kalau misalkan hasil dari koefisien korelasi ini sama dengan 0, berarti bisa dikatakan sebagai variabel random yang tidak berkorelasi. Nah, di sini bila rho adalah koefisien korelasi antara X dan Y, maka min 1 kurang dari sama dengan rho kurang dari sama dengan 1 adalah 1 dikurangi rho kuadrat. Yang berakibat 1 dikurangi rho kuadrat lebih besar dari sama dengan 0. Dan 1 lebih besar dari sama dengan rho kuadrat. Atau min 1 kurang dari sama dengan rho kurang dari sama dengan 1. Nah, selanjutnya ada teorem lagi di sini untuk X1, X2 sampai Xn variabel random independen dengan EXI sama dengan mu dan variansi X-nya sama dengan sigma kuadrat untuk setiap I. Maka P dalam kurung nilai mutlak di sini untuk 1 per N kurang sigma. Nah, sigma XI dikurangi mu mutlak lebih besar dari sama dengan 1 per T kuadrat. Nah, ini dengan ketidaksamaan Chebyshev bisa dibuktikan. Nah, kemudian untuk teorema berikutnya, hukum lemah bilangan besar. Nah, di sini X1, X2 sampai seterusnya adalah barisan variabel random masing-masing dengan varian XI sama dengan sigma kuadrat untuk setiap anggotanya lebih besar dari 0. Nah, ini berlaku limit N menuju tangennya, P-nya nilai mutlak 1 per N, sigma XI dikurangi mu kurang dari anggotanya itu sama dengan 1. Nah, ini bisa teman-teman lihat perhitungan untuk pembuktiannya. Nah, kemudian ada lagi definisi di sini, bila X dan Y variabel random dengan fungsi probabilitas atau densitas bersama fx, dx, y, maka harga harapan bersyarat. Nah, ini biasanya lagi yang sering ditanyakan. Harga harapan bersyarat. Untuk Y diberikan X sama dengan X adalah EY bersyarat X. Nah, ini teman-teman perlu memperhatikan ya. Ada EX bersyarat Y, ada EY bersyarat X sama dengan sigma Y, FY bersyarat X, bila X dan Y diskrit. Nah, untuk sigma Y, kasus kontinu, berarti kita hitung pakai integral. Integral Y, FY bersyarat X, Y untuk kasus kontinu. Nah, kemudian di sini, bila X dan Y variabel random dengan fungsi probabilitas atau densitas bersama, maka EY bersyarat X, dalam kurung EY bersyarat X sama dengan EY. Nah, ini untuk teorema 5.11. Kemudian selanjutnya, bila X dan Y variabel random independen, maka EY bersyarat X sama dengan EY. Dan EX bersyarat Y sama dengan EX. Nah, ini kalau misalkan variabelnya adalah variabel random yang independen dengan membuktikan fungsi marginal X dikali fungsi marginal Y. Nah, ini X dan Y independen itu kalau fungsi awal fx y itu sama dengan fungsi marginal X dikali fungsi marginal Y. Ini sudah kita bahas di modul sebelumnya. Nah, ini untuk kasus kontinu juga sama. Nah, kalau kasus kontinu, E-nya bersyarat X-nya sama dengan EY. Kemudian teorema berikutnya, bila X, Y, Z variabel random A dan B konstan dan GZ sama dengan fungsi dari Z, maka E dalam kurung AX ditambah BY per Z sama dengan A dikali E, X per Z ditambah BE, Y per Z. Nah, kemudian yang B, X dikali GZ per Z sama dengan G dalam kurung Z, E dikali X per Z. Nah, selanjutnya definisi berikutnya, variansi bersyarat untuk Y diberikan X sama dengan X adalah Y bersyarat X sama dengan X sama dengan EY kuadrat X bersyarat X dikurangi EY bersyarat X dibagi sama dengan X kuadrat. Nah, jadi sama seperti mencari variansi biasa, hanya di sini yang kita cari terlebih dahulu adalah fungsi bersyaratnya. Nah, kemudian bila X Y variabel random, maka Y sama dengan FY bersyarat X ditambah VY bersyarat X. Nah, kemudian ini untuk buktinya. Nah, misalkan di sini kita punya contoh ekspresi distribusi Poisson dengan parameter lambda. Nah, di sini Px sama dengan K, E pangkat min lambda, lambda pangkat K dibagi K faktorial. Untuk K sama dengan 0,12. Nah, ini distribusi Poisson, berarti di sini parameternya adalah lambda. Nah, sebelumnya kita sudah menghitung ya di KB1, di situ nilai harapannya adalah sama dengan lambda, dan nilai harapan kuadratnya adalah lambda kuadrat ditambah lambda. Nah, berarti untuk variansi X-nya, nanti lambda kuadrat ditambah lambda, ini EX kuadrat dikurangi EX pangkat 2. Nah, ini berarti lambda kuadrat ditambah lambda dikurangi lambda kuadrat sama dengan lambda. Nah, ini kan berarti kita coret sisa lambda.
Nah, kemudian X berdistribusi Bernoulli dengan parameter P. Nah, di sini Px sama dengan X, P pangkat X dikali 1 dikurangi P pangkat 1 dikurangi X. Untuk X sama dengan 0, 1. Nah, di sini kita disuruh menghitung variansi X-nya. Nah, tadi kita sudah dapatkan untuk EX itu sama dengan P, harga harapannya, dan EX kuadratnya juga P. Nah, berarti varian X adalah EX kuadrat dikurangi EX pangkat 2 sama dengan PQ, di mana Q adalah 1 dikurangi P atau peluang gagal. Nah, kemudian contoh berikutnya, variabel random X mempunyai fungsi densitas. Nah, jadi fx-nya berdistribusi normal ya. Tadi sebelumnya kita sudah menghitung harga harapannya adalah mu, berarti varian x-nya sama dengan EX dikurangi x kuadrat sama dengan EX dikurangi mu kuadrat. Nah, di sini kita pakai hitung integral dengan mensubstitusikan U sama dengan X dikurangi mu per sigma. Nah, untuk varian X-nya yang berdistribusi normal adalah sigma kuadrat. Nah, kemudian berikutnya, variabel random X mempunyai densitas fx sama dengan sin X. Nah, tadi juga sudah kita hitung ya. Untuk nilai EX-nya itu, tadi yang pertama adalah 1. Dan X kuadrat sama dengan Pi dikurangi 2. Nah, ini ada di contoh sebelumnya. Nah, berarti varian X sama dengan EX kuadrat, Pi dikurangi 2, dikurangi EX pangkat 2, dikurangi 1 kuadrat, sama dengan Pi dikurangi 3. Nah, ini beberapa nilai variansi ya, untuk beberapa variansi dari beberapa distribusi yang diskrit maupun yang kontinu. Nah, kemudian berikutnya di sini contoh berikutnya X1 sampai Xn variabel random independen dengan variansi sigma kuadrat. Yang pertama, hitunglah varian 5X1 ditambah 7Xi. Nah, di sini varian 5X1 ditambah 7X2 sama dengan 25 varian X1 ditambah, jadi ini kita kuadratkan ya, 25 varian X1 ditambah 49 varian X2. Karena di sini variansinya adalah sigma kuadrat. Berarti kita kuadratkan nilai konstantanya, yaitu 5 kuadrat sama dengan 25 dan 7 kuadrat sama dengan 49. Nah, varian X1-nya adalah tadi sigma kuadrat. Berarti kita tinggal masukkan 25 sigma kuadrat ditambah variansi sigma kuadrat juga. Nah, berarti sama dengan 74 dikali sigma kuadrat. Nah, untuk yang B juga sama, setengahnya kita kuadratkan sama dengan 1/4 varian X1 ditambah 1/4 varian X2 ditambah varian mu sama dengan 1/4 sigma kuadrat. Tadi varian X-nya adalah sigma kuadrat ditambah 1/4 sigma kuadrat sama dengan 1/2 sigma kuadrat. Di sini kan varian mu tidak dijelaskan, nah, berarti varian mu sama dengan 0. Yang lainnya juga sama cara pengerjaannya, kita tinggal keluarkan nilai konstantanya di sini 1/n kuadrat, sigma varian X1, varian X1-nya adalah sigma kuadrat sama dengan 1/n kuadrat atau sigma kuadrat per n. Kemudian yang D juga sama, 1/n-nya kita keluarkan, di sini varian mu nilainya 0, berarti tinggal 1/n kuadrat, sigma kuadrat ditambah 0, sama dengan sigma kuadrat per n. Nah, kemudian yang terakhir, varian X bar dikurangi mu sama dengan varian X bar ditambah varian mu sama dengan sigma kuadrat per n ditambah 0 sama dengan sigma kuadrat per n. Kemudian contoh berikutnya, diketahui varian X sama dengan 4, varian Y sama dengan 9, kovarian X sama dengan 1. Hitunglah varian X ditambah Y. Nah, berarti varian X ditambah Y sama dengan varian X ditambah varian Y ditambah 2 kovarian X. Ini ada di rumus teorema yang tadi ya, yang sebelumnya. Sama dengan kita masukkan angkanya, varian X 4 ditambah varian Y 9 ditambah kovarian 2 kovarian XY 2 dikali 1 sama dengan 2, 4 tambah 9 tambah 2 sama dengan 15. Kemudian contoh berikutnya, X dan Y independen dengan EX sama dengan 0 sama dengan EY, varian X sama dengan 1 dan varian Y sama dengan varian Y. Hitunglah kovarian X ditambah Y, kemudian koefisien korelasi dari X dan koefisien korelasi dari X ditambah Y. Nah, kita hitung dulu di sini untuk kovarian X dan kovarian X ditambah Y sama dengan, ini kita uraikan dengan rumus-rumus sebelumnya yang sudah kita dapatkan, sama dengan varian X ditambah kovarian XY, berarti sama dengan 1. Nah, kemudian untuk koefisien korelasinya juga sama dengan 1. Nah, kemudian di sini untuk contoh berikutnya, suatu transistor mempunyai daya tahan hidup T dengan ET sama dengan 5. Nah, di sini dan ET sama dengan 5 tahun. Varian T-nya sama dengan 0,16 tahun kuadrat. Apakah yang dapat Anda katakan tentang probabilitas bahwa transitor dapat hidup antara 3 sampai 7 tahun? Nah, berarti di sini kita punya interval 3 sampai 7. 3 kurang dari T kurang dari 7 sama dengan
dengan P-2 kurang dari T dikurangi 5 kurang dari 2. Ini kita pakai rumus mutlak ya dengan teorema tadi yang sudah kita dapatkan sama dengan 1 dikurangi 1/5 kuadrat atau 24/25. Nah, ini menggunakan rumus ketidaksamaan Chebyshev. Berikutnya, variabel random X adalah pembacaan berat suatu barang. Misalnya berat barang sesungguhnya sama dengan mu dan X sama dengan mu ditambah delta. Varian X-nya adalah mu kuadrat. Delta adalah bias atau kesalahan sistematis dalam pembacaan. Nah, misalnya secara independen dibaca berat N, barang masing-masing, X1 sampai Xn. Nah, sini kesalahan pembacaannya adalah XI dikurangi mu. En adalah total kesalahan sistematik, dan En sama dengan X1 dikurangi mu1 tambah X2 dikurangi mu2 tambah Xn dikurangi mu-N. Nah, di sini En-nya Xn sama dengan N dikali delta, dan varian En sama dengan N dikali sigma kuadrat. Nah, dalam keadaan sigma sama dengan 0, pembacaan dikatakan tak bias. Nah, atau dengan kesamaan Chebyshev didapatkan PEN mutlak lebih besar dari sama dengan T akar N kali sigma, kurang lebih sama dengan 1/T kuadrat. Nah, kemudian lagi contoh di sini adalah untuk harga harapan bersyarat ya. Sebuah dadu dilempar sebanyak 2 kali. X1 adalah hasil lemparan pertama dan X2 adalah hasil lemparan kedua. Nah, di sini S sama dengan X1 ditambah X2. Hitunglah EX1 bersyarat S sama dengan 6. Berarti di sini yang ada S-nya kita ganti dengan konstanta sama dengan 6. PX1 sama dengan J bersyarat S sama dengan 6. PX1 sama dengan J, S sama dengan 6, per PS sama dengan 6. Berarti PXI sama dengan 1, X2 sama dengan 6 dikurangi J per PS sama dengan 6. Nah, atau 1/36 per 5/36 sama dengan 1/5 untuk J 1, 2, 3, 4, sampai 5. Kemudian EX1 bersyarat S sama dengan 6, berarti J-nya tadi 1, 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, bersyarat S-nya tadi sama dengan 1/6 adalah 1/5. Nah, ini kita tinggal jumlahkan, kemudian dikalikan sama dengan 3. Kemudian contoh yang terakhir, X dan Y mempunyai densitas bersama. Nah, tadi untuk kasus kontinu, contoh harga harapan bersyarat, ini untuk kasus diskrit. Di sini fungsinya adalah X ditambah Y. Hitunglah EY bersyarat X, EY kuadrat bersyarat X, dan varian Y-nya. Nah, di sini dari contoh 7 kita sudah dapatkan ya. Untuk EY bersyarat X sama dengan X, ini fungsinya sama dengan contoh sebelumnya adalah berarti di sini nilai harga harapan bersyaratnya X-nya kita ganti tetap sama dengan X1 per X ditambah 1/2 integral 0 sampai 1 X ditambah Y kuadrat sama dengan 3X ditambah 2 kemudian per 6X 6 dikali X ditambah 1/2. Jadi ini untuk harga harapan bersyarat yang fungsi kontinu ya. Nah, mungkin itu untuk pembahasan kali ini yang ada di modul 5. Nanti kita lanjutkan dengan soal-soal latihan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.